ya. Bakal bakal komprehensif atau enggak, tapi semoga dari soal-soal ini teman-teman bisa bisa memperbanyak latihan soal gitu ya. Biasanya sih setauku, sepengalamanku ya, jadi kalau soal-soal di TB, soal-soal baik itu UTS maupun UAS itu nggak bisa diprediksi gitu ya. Kalau banyak mungkin teman-teman yang nanya, Kak bagusnya latihan soalnya tuh dari Matko atau dari Purcell gitu. Sebenarnya dua-duanya baik-baik aja, tapi yang pasti soalnya nggak bakal persis keluar kayak gitu ya. Nah itu jadi nggak bisa dipredictable, unpredictable gitu. Besok soalnya bakal keluar kayak gimana. Jadi teman-teman yang teman-teman bisa lakukan itu hanya latihan soal gitu ya. Karena kalau teman-teman banyak latihan soal, ketika teman-teman menemukan soal yang baru, teman-teman bahkan nggak tahu itu apa, biasanya teman-teman nanti tahu alur alur berpikirnya, alur prosesnya itu gimana. Soalnya metodenya tuh sama gitu. Gitu sih. Jadi memperdalam alur pikirnya gimana gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini kita bahas tryout tutorial Sinugar Salman. Ini bebas ya, misal teman-teman nanti juga mau di tengah-tengah ada yang mau nanya tentang soal lain juga diperbolehkan. Ini kita mulai dulu dari bab 0. Mana ya? Nah, udah. Ya, kita pertama dimulai dari bab 0. Ini tentang domain ya. Ini masih mudah. Ini sini aku tulis easy karena ya masih mudah gitu ya. Jadi dipunyai fungsi piecewise seperti berikut gitu ya. Fungsi piecewise ini adalah salah satu fungsi yang sangat umum, akan keluar mungkin juga di UTS. Jadi ini adalah fungsi yang dia terbagi menjadi beberapa parsial gitu ya. Jadi ketika dia di titik tertentu dia nilainya sekian, ketika ada titik tertentu dia fungsinya sekian gitu. Jadi memiliki dua fungsi ekspresi yang berbeda gitu. Nah, terus di sini kita tentukan range atau daerah hasil dari fungsi fx ini gitu ya. Nah, untuk menentukan daerah hasil, tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu domainnya ya. Kita nggak bisa langsung menentukan ininya gitu. Nggak bisa langsung menentukan hasilnya tanpa kita mengetahui domain dari range tersebut. Nah, sini kita lihat, kita pertama tinjau dulu untuk X lebih besar dari 2 ya. Nah, untuk X lebih besar dari 2, kita lihat di sini ada tanda akar ya. Ada tanda akar berarti kita tinjau yang di dalam akar aja, karena dalam akar itu hanya terdefinisi ketika dia lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, berarti X akan terdefinisi di kurang dari sama dengan 6. Gitu. Jadi untuk X, oh gede ini berapa? Aduh, siapa ini? Teuku Almas ya? Ya lumayan sih, beli di Borma. Apa tuh yang beli di Burma? Ya udah lanjut ya. Jadi untuk X lebih besar dari 2 diperolehlah domain fungsi yang pertama gitu ya. Bisa aku sebut domain fungsi yang pertama itu ketika dia X memenuhi ketika dia X kurang dari sama dengan 6 gitu. Maka domain fungsinya dapat dinyatakan dengan ketika dia berada di antara 2 sampai 6 gitu. Karena dia tetap ada mempunyai batasnya gitu ya. Nah, terus yang kedua ini ya ini pemfaktoran biasa. Oh enggak ding, ini nggak bisa difaktorkan. Kalau dia yang satunya ini untuk ditinjau untuk yang fungsi X kurang dari 2, fungsi ini terdefinisi untuk setiap bilangan real ya. Jadi diperolehlah domain fungsi yang kedua adalah ketika dia X kurang dari 2 gitu ya. Ikut batasnya aja karena dia yang ini terdefinisi di seluruh bilangan real gitu. Nah, berarti untuk domain fungsi dua-duanya berarti domain fungsi 1 gabungan dari domain fungsi 1 sama domain fungsi 2 gitu ya. Berarti kalau kita gambar menggunakan garis gitu ya. Berarti sini ada 2, sini ada 6, sini untuk fungsi yang pertama dan di sini untuk fungsi yang kedua gitu. Nah, berarti domain fungsinya adalah ketika dia X kurang dari 6, kurang dari sama dengan 6. Ini domain natural. Nah, sekarang kita lanjut untuk menentukan berapa sih dia domain, berapa sih dia hasilnya gitu ya. Hasilnya ada di berapa. Berarti untuk menentukan range-nya, kita bisa mengotak-ngatiknya itu dari ininya ya, dari domain fungsinya. Untuk fungsi yang pertama, kita menentukan domain fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama itu berarti dia dipecah jadi
dia kan punya domain fungsi 2 sampai 6 gitu ya. Nah, gimana caranya sih biar kita tuh bisa memperoleh hasil ini gitu. Ya, gitu ya. Jadi gimana caranya kita di utak-atik biar jadi kayak gitu, berarti kita kali minus ke 2 ruas. Kalau dikali minus berarti dibalik ya. Min 2 gitu. Terus dikurangi 6. Ini berarti 4, sini 0. Terus kan yang diminta tadi kan fungsinya apa? 1 plus akar min 6x. Berarti diakarkan ke 2 ruas. Jadi akar 6 min x sama dengan 2 gitu ya. Ini plus minus harusnya. Plus minus 2. Ini 0. Jadi, oh enggak. Kok plus minus? Jadi kalau 4 diakarkan itu kan ada yang menghasilkan 2, ada juga dia bisa menghasilkan minus 2 ya. Ketika dia menghasilkan minus 2 berarti minus 2-nya jadi di kiri. Minus 2 akar min 6x sampai 0 gitu. Nah, ini untuk ininya. Nah, karena kita memilih ini ya, kita bisa tinjau bahwa nah ini. Jadi kan kalau ketika kita ingin mengakarkan sebuah ini ya, sebuah fungsi, itu kan pasti akarnya jadi memiliki nilai positif negatif gitu ya. Nah, ini juga berlaku untuk yang di sini. Jadi dia ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Oh, sini kurang pantas. Jadi ini ada min 2 dan sini ada minus gitu ya. Kurang gitu ya, ada yang kurang di sini. Bahwa jangan lupa ada tanda minusnya gitu. Jadi ini ada dua kasus ya. Nah, terus karena yang diminta adalah 1 plus 6 min x ya, di ekspresi yang positif, berarti kita pilih yang ini aja gitu. Berarti ini ditambah dengan 1. 1, 6 min x, berarti ini jadi 3, ini jadi 1 gitu ya. Nah, udah diperoleh ini untuk range fungsi yang pertama. Sedangkan untuk range fungsi yang kedua, dia kan ini ya, ketika dia x kurang dari, domainnya kan x kurang dari 2. Nah, terus kita bisa memecahnya menjadi dua kasus. Sebentar. Ngopo kayak kucingnya? Kenapa tuh? 1, 1, 0. Nah, kita pecah jadi dua kasus gitu ya. Berarti ada yang x kurang dari 1 dengan yang x dengan 1 dikurangi 1 x-nya di antara 1 sampai 2 gitu. Lalu untuk memperoleh hasil yang diinginkan x min 1 kurang dari 0, sini kita otak-atik jadi x min 1 kuadrat lebih besar dari 0, dan di sini x min 1 kuadrat plus 2 sama dengan 2. Nah, ini menghasilkan yang di atas tadi x kuadrat min 2x plus 3 ya, kalau nggak salah. Ya, plus 3. Ini akan lebih besar dari 2. Sedangkan kalau yang di sini, ini sama, kita kurangin 0, kita kurangi 1, ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 1, terus kita kuadratkan, x min 1 kuadrat, berarti sini jadi 1, sini 0 juga, tetap sama aja, terus kita tambahkan ke dua ruas. Berarti jadinya di sini, 2 ya, jadi jadinya 3, sini jadinya 2. Ya, berarti fx di antara 3. Nah, gabungan dari kedua ini adalah, ini kan fx lebih besar dari 2. Ini adalah fx, dia di antara 2 sampai 3. Berarti gabungannya adalah fx lebih besar dari 2 ya, karena ketika dia sini, dia 2 sampai 3, ini bolong, dan dia ada fx yang lebih besar dari 2. Ini sana. Ini ke sini, ini aksaranya ke sini. Berarti ini juga dapat dihitung sebagai apa namanya? Sebagai hasil fungsinya. Nah, ini diperoleh fx-nya lebih besar dari 2. Nah, terus kita gabungkan antara kedua tadi, antara dari 1 sampai 3, digabungkan dengan, kenapa?
2 sampai tah hingga ya. Berarti hasilnya adalah 1 sampai tah hingga gitu. Berarti hasilnya tadi yang A. Cukup panjang sih ya emang. Gimana ya kalau untuk penjelasannya tadi ini kenapa dibagi dua suku kayak gini, karena kita melihat dari di mana dia titiknya 0 ya. Ketika dia x-nya 0 itu terpenuhi ketika 1 ya. Jadi kan x kuadrat min 2x plus 3 kita bisa sederhanakan dia menjadi x min 1 kuadrat plus 2 gitu. Nah, terus kita pisah ketika dia ininya jadi 0, ketika dia jadi 0 gitu kan. Ketika dia jadi 0 terpenuhi ketika x-nya sama dengan 1 gitu. Kayaknya tadi dipisah di sini x-nya kurang dari 1 dan 1 sampai 2. Kenapa 1 sampai 2? Karena tadi di sininya daerah definisi yang kedua ini adalah x kurang dari 2, makanya ada batasannya x kurang dari 2 gitu. Gimana teman-teman, cukup menjawab nggak? Kalau soal ini keluar lagi, kayaknya sih lebih praktis kalau teman-teman bisa pakai kalkulator ya. Sebenarnya ya bisa pakai kalkulator kayak gini ya. Kan boleh pakai kalkulator tuh katanya. Boleh banget pakai GeoGebra kayak gini. Terus yang satunya adalah nah ini ya, jadi hasilnya ketika dia x-nya berapa tadi? Kurang dari 2. Ini untuk x-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, ini jadi dia akan continue ya, tetap continue di sini. Nah, kalau untuk daerah hasil teman-teman bisa lihat di sini bahwa dia terdefinisi mulai dari 1 ya, mulai dari 1 ke atas dia akan terdefinisi gitu. Kang maaf, R pertama tadi gimana? Untuk R pertama tadi yang ini ya? Waalaikumsalam. Maaf kalian dulu. Untuk range yang pertama tadi ini ya. Jadi range pertama tadi kan kita mempunyai daerah definisi dari 2 sampai 6 gitu kan. Kita mempunyai daerah definisi 2 sampai 6. Lalu gimana caranya dari x ini kita bisa memperoleh hasilnya adalah 1 plus akar min 6x gitu kan. Gimana caranya? Kita coba kalikan dengan min ya. Min x itu berarti kalau dikalikan dengan min antara kedua ruas ini dibalik gitu. Berarti ini min 6, sini min 2. Nah, terus kita kurangi dengan 6 gitu ya. Biar apa? Biar kayak gini hasilnya kan. Kita kurangi dengan 6, 6 min x. Nah, berarti ini jadi 0, sini jadi 4. Nah, lalu kita akarkan kedua ruas. Kalau kita akarkan kedua ruas, itu jangan lupa ada tanda positif dan negatif gitu ya. Nah, karena yang diminta adalah yang positif, 1 plus 6x, berarti pilih yang positif aja. Ini tidak memenuhi. Nah, berarti diperolehlah range yang fungsi yang pertama adalah dari 1 sampai 3 gitu. Atau ada lagi yang mau nanya boleh? Aduh. Izin bertanya, Kak. Ini nggak apa-apa. Ya boleh. Itu untuk daerah fungsi 2, kenapa dipisah X lebih kecil 1 sama X di antara 1 sama 2, Kak? Oke. Bentar ya. Nah, udah. Maaf saya masih bingung kenapa yang DF 2K kenapa bisa ya. Kenapa ini ya, kenapa harus dipisah gitu ya? Karena kalau kita contoh nih ya, kalau kita gabung misal ini adalah X kurang dari 2. Kita ingin dari X bisa menjadi X min 1 kuadrat plus 2 gitu kan. Berarti kita kurangi 1. Berarti ini jadi 1. X min 1 kuadrat 1. X min 1 kuadrat. Berarti kalau kuadrat berarti di 1 X min kuadrat plus 2 gitu jadi 3 gitu. Nah ini padahal hal ini kontradiktif ya. Padahal tadi kita lihat di GeoGebra gitu, dia dimulainya tuh dari 2, titik bawahnya dulu 2. Kenapa sih harus dipisah antara dia 0 sampai 1? Karena dia memiliki titik ekstrem di sini ya. Dia memiliki titik ekstrem di 1,2 ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kita harus pisah daerah definisinya. Karena gini, ketika dia gini,
Nah, kita dipisah jadi dua gini, ada yang bagiannya ke sini, ada yang bagiannya ke sini gitu. Jadi itu nanti hasilnya akan berbeda gitu. Biar terbagi menjadi dua sama besar gitu fungsinya gitu ya. Jadi terbagi dua fungsi sama besar ketika dia apa? Ketika dia di X sama dengan 1 gitu. Ketika dia fx-nya bernilai 0. Gimana teman-teman, kejawab atau enggak? Atau masih bingung? Bingung ya kenapa dipisah dua itu ya? Kenapa ini? Oh, kasih Kang kalau dikuadratin berubah tanda. Iya, kalau dikuadratin berubah tanda ya, jadinya lebih besar karena apa? Bentar. Kenapa sih dia jadi berubah tanda? Karena dia ini ya, misal dia tadi apa tuh? X-1. Tadinya dia X-1 kurang dari 0. Ketika dia dikuadratkan, berarti kan seharusnya apapun yang dikuadratkan, dia hasilnya jadi positif ya. Makanya dia berubah tanda ketika dia X kuadrat dijadikan ya lebih besar dari 0 gitu. Nah, ini kan tadi dia di sini, terus dia dikuadratin, dia jadi di kuadran 1 sini pindah. Kayak gini bertanya kenapa ya asal mulanya dari mana ya, Kak? Ini ya. Jadi udah dijelasin. Jadi asal mulanya dari mana? Asal mulanya ketika dia bernilai 0, ketika dia ini kan dimasukin ya. Ini kan sebenarnya kan nggak bisa difaktorkan berapa gitu kan. Nggak bisa difaktorkan berapa. Nah, maka dari itu kita ubah menjadi kuadrat sempurna ya. Ini metode kuadrat sempurna. Metode kuadrat sempurna. Nah, itu metode kuadrat sempurna adalah metode di mana dia menggunakan kuadrat sempurna ya. Jadi bisa x-1 kuadrat, bisa x-2 kuadrat gitu ya. Nah, nanti ditambah dengan konstantanya berapa agar dia memenuhi hasil ini gitu. Gitu. Jadi diperolehlah dengan metode kuadrat sempurna itu diperoleh x-1 kuadrat plus 2. Oh, berarti dia akan bernilai 0 sininya, akan bernilai titik ekstrimnya gitu ya. Titik ekstrimnya akan bernilai titik ekstrim ketika dia x sama dengan 1 gitu. Kalau dia x-1 kan berarti hasilnya berapa? 2 kan. Nah, jadi dia hasilnya paling minimum gitu. Paling minimumnya ketika dia 2 gitu. Ini titik ekstrim ya, bukan ini. Titik ekstrim dari suatu fungsi, bukan ketika f sama dengan 0, maaf. Gimana, cukup jelas nggak? Masih bingung ya? Atau alternatifnya kalau teman-teman masih bingung, misal ketemu soal-soal yang kayak gini lagi, untuk domain dan range, teman-teman bisa ini aja, karena kan boleh pakai kalkulator ya besok, jadi teman-teman pakai GeoGebra aja boleh gitu. Kalau teman-teman download lumayan besar gitu ya filenya, teman-teman bisa di ini aja, di webnya juga bisa, web GeoGebra gitu. Kak, mau nanya Kak, itu kan Gimana tuh? tadi kan emang X-nya 1 gitu Kak. Maksudnya saya bingung tuh kenapa kurang dari 1 gitu Kak. Prosesnya jadi kurang dari gitu. Nah, ini ya, jadi kenapa dia kurang dari 1? Karena dia harus terdefinisikan fungsinya tuh kurang dari 2. Nah, ini tuh fungsi yang berbeda daripada fungsi yang lain. Kenapa? Karena dia tuh pertama tidak memotong 0, dia tidak memotong sumbu X sama dengan 0, dan dia tidak simetris ya, maksudnya dia tidak simetris terhadap sumbu Y gitu. Jadi dia harus bisa dibagi terlebih dahulu menjadi 2 sama besar, yaitu ketika kita telah menentukan titik ekstrimnya di sama dengan 1 gitu. Nah, terus nanti kita bagi dua sisi menjadi dia X kurang dari 1 dan dia X di antara 1 sampai 2. Duanya dari mana? Duanya tadi dari yang domainnya gitu. Oh, artinya Kak, misalkan domainnya nggak 2 gitu Kak, 3 contoh Kak. Artinya nanti X kurang dari 1 sama 1 kurang dari X, 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 gitu Kak. Ya, bisa jadi begitu. Oh, oke Kak. Oke, kita mungkin lanjut dulu aja ya. Bentar.
kayaknya takut silau aja. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, jadi di sini misalkan ada dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Ini fungsi komposisi ya. Jadi, fungsi f dan fungsi g kita akan menentukan domain natural dari fungsi komposisi FOG gitu ya, FOG gitu. Nah, pertama berarti kita harus bisa menentukan definisi kedua fungsi tersebut. Tapi masalahnya di sini adalah ketika dia gx-nya sin x kuadrat gitu ya. Kita nggak tahu dia kalau x kuadrat dia domainnya berapa. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan nah, kita bisa menggunakan pendekatan asumsi gitu ya, bisa menggunakan pendekatan asumsi misal hx ya. Hx itu sama dengan sin x per x kuadrat min 4. Jadi kuadratnya kita hilangkan. Kenapa sih Kak bisa kayak gitu? Kalau kita tinjau dari grafiknya gitu ya. Bentar. Per x min 4. Nah ini ya, jadi kalau kita bandingkan antara fungsi sin x kuadrat dengan fungsi sin x4 gitu ya. Ini fungsinya hampir mirip ya, hanya hampir gitu ya. Kalau dia sin x, dia lebih ini, dia lebih landai. Nah ya, lebih landai dan tidak terdefinisi ketika dia di x sama dengan 4. Sedangkan kalau ini juga tidak definisi di sama dengan 4, tapi dia fungsinya lebih ini ya, namanya apa? Lebih bergelombang gitu. Jadi kenapa aku bisa misalkan dengan kuadratnya dihilangkan? Karena ketika kuadratnya dihilangkan, kita bisa menentukan ininya lebih mudah gitu, menentukan domain fungsinya lebih mudah. Maka domain GOF, domain FOG ya. Domain FOG sama dengan domainnya F irisan dengan domainnya H gitu ya. Domain H padahal tadi kan harusnya domainnya G gitu kan. Karena tadi G-nya dimisalkan asumsi GX-nya itu mendekati HX gitu ya. Maka jadinya domainnya H gitu. Ini banyak asumsi sih kalau biasanya di domain gini. Nah, ketika dia di fungsi F, dia terdefinisi ketika dia di X lebih besar dari 0. Ketika dia di H, dia di X tidak sama dengan 4 ya. Ya, tidak sama dengan 4. Nah, terus berarti tinggal dimasukkan aja 0 sampai 4. 4 sampai tak hingga gitu ya. Ini untuk kok ini? Ini ya, nah udah ini. Udah gitu aja. Jadi X-nya akan terdefinisi ketika dia di X lebih besar dari 0. Gabungan dari di 0 sampai 4 dan 4 sampai tak hingga. 4-nya nggak dihitung gitu. Kak, itu domain natural itu maksudnya apa, Kak? Daerah asal gitu. Bentar. Oh iya, benar-benar. Aduh, maaf ya. Salah. Ya, tadi menjawab pertanyaan yang tadi ya, domain natural itu maksudnya daerah asal ya. Jadi daerah di mana dia dapat terdefinisi X-nya gitu. Kalau kita bisa lihat, misal ada fungsi square root dari X gitu. Nah, ini kan dia terdefinisi ketika dia di X lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi dia hanya terdefinisi di sini. Dari 0 sampai tak hingga. Ketika dia kurang dari 0, dia tidak ada fungsinya gitu ya. Kosong di sini.
Kenapa? Karena dia tidak terdefinisi. Jadi domain naturalnya adalah daerah asal fungsinya adalah ketika dia terdefinisi di X lebih besar sama dengan 0 gitu. Ini tadi ada koreksi ya. Makasih tadi udah yang koreksi di lewat chat. Harusnya nih sama dengan 2 ya, karena ini kalau difaktorkan jadi X-2 X plus 2 gitu ya. Berarti ada di X, ini juga kan sebenarnya X2 sama X-2 gitu ya. Tetapi karena di sininya 0 gitu ya, lebih besar dari 0, kita ambil yang positif aja. Kak, Gitu. mau bertanya Kak. Ya boleh. Itu kan Kakak misalkan si HX itu sin X per X kuadrat min 4 ya Kak. Kan misal kalau sin X-nya maksudnya HX-nya enggak permisalan sin X per X kuadrat min 4, tapi kayak biasa aja Kak, kayak sin X kuadrat per X kuadrat min 4, bukannya sama aja Kak? Iya, sama aja sih sebenarnya hasilnya. Tapi ya ini cuma sebagai pendekatan aja, karena kita sebenarnya nggak tahu ketika apakah sin X kuadrat ini bisa tidak terdefinisi gitu. Sebenarnya cuma pendekatan aja. Misal teman-teman mau pakai cara kayak gitu juga boleh. Ya ini aku hapus gitu. Oke Kak. Makasih Ya, Kak. sama-sama. Ya ini juga masih cukup mudah ya. Lanjut aja, kita lanjut ke soal nomor 3. Kak mau nanya. Oh ya boleh. Soal yang tadi DFOG. Kalau yang teori yang kalau DFOG itu sama dengan DF miris dengan RG itu maksudnya gimana tuh Kak? Teori dari DF irisan G. Gimana? DFOG kan sama dengan daerah asal dari FOG itu kan sama dengan DF irisan dengan RG. Itu bakal sama atau enggak Kak? Bakal sama atau enggak? Sebentar ya, kalau nggak salah ada di Pursel ya. Iya, sama dosen kayak gitu terus soalnya. Aku ngecek ulang ya, takut salah juga. Apa ya? Jadi ini maksudnya tuh kalau dia dibalik dia jadi sama atau enggak gitu ya? Iya. Misal kayak gini gitu ya. Nah, iya. Kalau dia dibalik kemungkinan akan jadi berbeda. Tapi ini aku masih asumsi ya. Kalau dia dibalik kan dia jadinya kayak gini. Berarti X tidak sama dengan 2, X tidak sama dengan minus 2. Irisan dari X lebih besar dari 0 gitu. Nah, kita kan mempertimbangkannya dari yang kiri dulu ya. Dari yang kiri, dia akan terdefinisi di semua nilai, kecuali di minus 2 dan 2 gitu. Dan sini ada 0, 0-nya terisi, dan dia garisnya ke sini. Nah, berarti karena dia G terlebih dahulu, irisan G terhadap F gitu, berarti seharusnya dia dipertimbangkannya yang ini dulu. Nah, berarti walaupun ada X lebih besar dari 0, dia tetap dipilih yang ke sini gitu. Gitu kali ya? Atau gimana? Teman-teman ada yang mau koreksi juga boleh. Benar cukup jelas atau ada lagi pertanyaan? Yaudah deh, jelasnya. Cukup jelas. Yaudah. Coba nanti aku jawab lagi ya mungkin aku bisa lewat chat atau lewat apa. Mohon maaf ya kalau belum terjawab. Aduh. Ya, aku Kak, belum apa-apa. persiapkan. Oke, lanjut aja. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nanti coba aku cari lagi apa bedanya antara DFOG dengan GOF berarti ya. Coba nanti kalau udah ketemu aku share di grup gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang persamaan trigonometri ya. Jadi diperoleh suatu ekspresi tan kuadrat X sama dengan 3 kosekan kuadrat X min 1 gitu. Kita menentukan X berapa yang memenuhi ketika dia 0 sampai 2pi gitu. Nah, kita dapat mengubah terlebih dahulu ke bentuk yang lebih sederhana.
Berarti tan kuadrat X plus 1 sama dengan 3 kosekan kuadrat X. Ini aku pindah 1 ke sini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 1 plus tan kuadrat X itu sama dengan, berarti jadi sekan kuadrat X sama dengan 3 kosekan kuadrat X gitu. Nah, sekan dari kuadrat X itu apa? Berarti 1 per cos kuadrat X ya. Sedangkan kalau 3 kosekan itu 1 per sin kuadrat X. Nah ini kalau dikali silang, sinnya ke sini berarti jadi sin per cos jadinya tangan kuadrat X sama dengan 3. Berarti tangan X sama dengan akar 3. Nah, terus kita tinjau, plus minus jangan lupa, plus minus akar 3. Kita tinjau untuk yang tangan X sama dengan akar 3. Nah ini kita bisa peroleh tan X sama dengan tan akar 3 itu pi per 3 berarti ya. Berarti X sama dengan pi per 3 plus kpi ya. Ini kelipatannya di mana dia akan terulang lagi nilainya yang sama gitu. Untuk tan X sama dengan min akar 3. Nah, di sini ini sama tan X sama dengan tangan yang nilainya min akar 3. Berarti 2 pi per 3 ya. Nah, berarti X-nya sama dengan 2 pi per 3 plus kp gitu. Nah, karena kita tahu batasnya itu 0 sampai 2 pi, maka X yang memenuhi adalah X-nya pi per 3, terus 2 pi per 3, terus ini pi per 3 ditambah pi berarti jadi 4 pi per 3 gitu ya. 4 pi per 3, terus ini 2 pi per 3 ditambah pi jadinya 5 pi per 3 gitu. Nah, berarti ada 4 X yang memenuhi agar persamaan ini terpenuhi gitu. Ya, ini hanya persamaan trigonometri biasa sih. Oke. Kita lanjut dulu aja. Oh, ini kunci jawabannya. Nah, nih kita mulai ke bab 1. Bab 1 tentang limit. Ini itu menentukan A dan B ya. Ini menentukan A dan B berapa yang memenuhi agar ekspresi tersebut, agar ekspresi limit berikut menghasilkan 2/3 gitu. Bentar, mana ya pembahasan? Nah, ini. Jadi kita bisa lihat di sini ketika dia limit X menuju pi per 4, ketika dia dimasukin jadinya 0 ya di sini. Atasnya 0. Terus juga nah ini karena atasnya 0, ini kan kalau dimasukin jadinya pi per 4 min pi per 4 gitu kan. Sin, terus ada A pi per 4 plus B. Nih 1 min cos A pi per 4 plus B. Nah, ini kan hasilnya 0. Berarti kan harusnya jadinya 0 per ya ini, yang ini. Padahal hasil yang diinginkan adalah agar dia hasilnya bisa 2/3, seharusnya bawahnya juga 0. Kenapa harus juga 0? Karena kalau dia 0 per 0, dia kita bisa menggunakan metode lain agar dia hasilnya tidak 0 per 0 gitu ya. Ini ya, ketika dia 0 per 0, kita bisa menggunakan metode lain agar dia hasilnya nggak kayak gitu. Karena kan 0 per 0 tidak terdefinisi. Maka dari itu kita menggunakan metode lain gitu. Jadi kita asumsikan bahwa karena yang pembilangnya bernilai 0, maka limit penyebutnya juga bernilai 0 gitu. Jadi kita bisa peroleh 1 min cos AX plus B sama dengan 0. Ini ya, limit X menuju pi per 4. Lalu pi per 4-nya dimasukin jadinya 1 min cos A pi per 4 plus B sama dengan 0. Sama dengan 1 ya, ini sekalian pindah ruas. Sama dengan 1 sekalian pindah ruas gitu. Nah, terus berarti kita bisa peroleh cos yang bernilai 1 itu kan cos yang bernilai 1 berarti cos 0 ya, cos 0 dan kelipatan 2pi gitu. Berarti A plus 4
A pi per 4 plus B itu berarti 2pi dikali K dengan K-nya adalah kelipatan bilangan bulat gitu ya. Maka diperoleh B sama dengan 2pi K A per 4 kali P gitu. Nah ini kita peroleh informasi baru, informasi B sama dengan gitu. Lalu kita bisa substitusi B ini ke persamaan yang awal tadi. Limit X pi per 4 gitu ya. X min pi per 4 dari sinus AX. Nah terus ininya dimasukin, berarti jadi kan AX plus B. Berarti jadi min A per 4 plus 2pi K ya. Ini aku kumpulin di awal biar A-nya sama gitu. Per 1 min cos AX A pi per 4 ditambah 2pi K gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah hanya sebuah ini ya, hanya sebuah kelipatan gitu. Ini adalah periodik. Karena ini periodik, dia bisa dihilangkan. Kenapa dia bisa dihilangkan? Karena dia periodik. Karena kalau dia periodik berarti dia tidak akan mengubah nilai. Entah dia akan isinya K-nya 0, K-nya 1, K-nya 2, dia tidak akan mengubah nilai dari limit ini gitu ya. Jadi kita bisa abaikan 2pi K-nya ini. Lalu diperoleh X min pi per 4, ini limit dulu. Limit X menuju pi per 4 dari sinus A-nya kita keluarkan jadi X min pi per 4. Nah ini jadi 1 min kosinus. Ini juga A-nya bisa dikeluarkan jadi X min pi per 4 gitu. Oke, nah dari sini sebenarnya ada dua cara. Kita bisa menggunakan kali sekawan. Kita coba cara satu menggunakan kali sekawan. Kali sekawan dengan 1 plus cos A ini ya. Jadi limit X menuju pi per 4 dari X min pi per 4 berarti sinus A X min pi per 4 terus berarti di sininya jadi 1 plus cos A X min pi per 4 dan di bawahnya kan berarti ini ya 1 min cos M gitu misal dikali dengan 1 plus cos M berarti hasilnya adalah sin kuadrat ya, sin kuadrat dari ya sin kuadrat dari M. Ini kan hasilnya 1 ya, 1 min cos kuadrat M. Kita bisa sederhanakan jadi sin kuadrat gitu. Berarti jadi sin kuadrat A X min pi per 4 gitu. Nah udah, dari sini kita bisa peroleh, di sini pi per 4 kita masukin, berarti jadinya cos 0 ya, cos 0 sama dengan 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, ini 2 hasilnya, ini 2. Terus yang di sini kita bisa coret sininya, sinnya. Kita bisa coret, lalu kita peroleh limit X pi per 4 dari X min pi per 4 per sin A X min pi per 4 kan, gini ya. Nah ini tadi kali 2 hasilnya yang sini. Ini tinggal 2 per 3. Terus habis itu berarti diapain ya? Sebentar, jadi bingung. Oh, aduh kok salah ya? Ada yang bisa koreksi nggak nih? Atau ada yang punya ide lain? Pak, Gimana tuh? kalau persamaan yang tadi, yang bagian ruas kirinya dikali A per A itu kayak bisa deh. Ruas kirinya dikali A per A.
Iya, jadi nanti AX yang paling bawah yang limit itu bisa nggak ya? Jadi AX min V per 4 dibagi A sin AX V per 4 itu jadi bisa dicoret nanti sinnya. 1 per A sama dengan 1 per 3. Oh iya benar. Bisa Berarti tadi gitu ya. sini dikali, tadi gimana? Dikali A ya? A per A ya? Iya. Iya, ini dikali A per A. Benar. Ini dikali A per A. X min P per 4 dengan sinus. Oh ya, agar ininya sama ya. Dikali X min P per 4. Di sini sama dengan sepertiga. Berarti kalau kita ini bisa dicoret ya sininya. Karena dia yang kita tahu dari limit X menuju 0 dari sin X atau X, sin X sama dengan 1 ya, sesuai variabelnya. Ini variabelnya adalah A. Berarti diperoleh per A ya. Iya nggak tadi? Benar nggak? Iya, Kak, kayak gitu. A ya, oke. Jadi A-nya sama dengan 3. Iya gitu. Nah, terus untuk menentukan B-nya, kita tinggal masukkan aja. Tadi B-nya sama dengan 2 pika per berapa? A-nya adalah 3, berarti 3 pi per 4 ya. Nah, kita tahu bahwa B-nya itu dia di antara 0 sampai 2 pi. Berarti K yang memenuhi adalah 1. Jadi ketika kita masukkan 1, 2 pi min 3 per 4 pi sama dengan 5 per 4 pi. Ya, begitu. Jadi diperoleh A-nya 3, B-nya 5 per 4 pi. Ya. Cara substitusi ya, jadi misalkan Y-nya sama dengan X min P per 4, terus nanti ini diubah jadi limit Y menuju 0 gitu kalau nggak salah. Tapi aku lupa caranya gimana. Ya gitu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oh, bisa scroll ke bawah. Kayaknya lagi bukan esai gitu ya, karena kan ini bukan esai. Iya, nggak ada esai, jadi kayaknya boleh-boleh aja gitu. Oke, kita lanjut dulu aja deh. Nah, ini fungsi kontinuitas ya, berarti soal kontinuitas. Nah, ini ada soal kontinuitas, itu mana ya pembahasannya? Oh, ini. Jadi, soal kontinuitas ini kita ingin menentukan tentukan A dan B-nya gitu ya. Ya, ini tinggal didekati dari limit kanan limit kirinya aja. Berarti limit X1 dari kanan dari Fx itu sama dengan F1. Ketika dia dari kanan, dia nilainya yang ini ya, nilai fungsinya. Berarti akar 3 ya. Akar 3 kan X-nya 1. Nah, 3 kali 1 sama dengan tan B gitu. Nah, ketika ini berarti B yang memenuhi adalah pi per 3. Tan berapa yang menghasilkan akar 3 gitu kan, pi per 3. Lalu kita tinjau lagi dari limit kiri. Limit kiri adalah ketika X-nya menuju A dari kiri gitu. Dari Fx sama dengan Fa. Berarti ini jadinya tan AB, terus kalau ini didekati dari kiri berarti hasilnya min 1.
Nah, tadi kita ketahui bahwa B-nya adalah pi per 3, berarti tan pi per 3 dikali A, ya benar, dikali A, berarti sama dengan tan berapa sih yang menghasilkan pi per 3? Sebenarnya kan ada banyak ya. Hasilnya tuh pi per 6 juga bisa gitu kan. Berapa sih? 135. 135 ya, ya 135. Nah, tapi kita ingin menentukan agar dia si nilai A-nya itu lebih kecil dari 1 gitu. Karena dia ada syaratnya di sini bahwa A-nya lebih dari A-nya itu kurang dari 1 gitu. X-nya tuh ini didefinisikan X-nya itu kurang dari 1. Nah, ini. Jadi agar A-nya biar bisa dia tuh kurang dari 1. Maka A yang memenuhi adalah minus 3/4. Kenapa? Karena kalau dia diisinya minus 3/4, dia jadinya tangan minus pi per 4. Nah, ini juga sama dengan min 1 gitu. Jadi kita cari yang di sebelah kiri sumbu Y berarti. Agar apa tadi? Agar dia A-nya itu bernilai kurang dari sama dengan 1 gitu. Kayak gitu ya. Cukup jelas ya kayaknya. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang, ini sebenarnya aku ambil dari soal KBS kalian kemarin ya, kalau nggak salah ada yang soal kayak gini juga, tapi aku modifikasi sedikit gitu. Jadi di tahingga adalah Y sama dengan min 2. Berarti limit X menuju tahingga dari Fx sama dengan min 2. Terus asimtot datar di negatif tahingga adalah minus 1. Berarti limit X menuju min tahingga dari Fx sama dengan min 1. Berarti kan. Nah, sekarang kita tentukan jumlah semua nilai A yang mungkin jika diketahui fungsi G-nya adalah ini ya. Jadi diketahui Gx-nya adalah Fx plus A per A kuadrat gitu. Dengan si fungsi Gx ininya itu memiliki dua asimtot datar yang berbeda dengan selisihnya 1. Berarti ya tinggal kita kurangin aja ya antara limit X menuju tahingga dari Gx dikurangi dengan limit X menuju min tahingga dari Gx sama dengan 1. Kan ini misal ini asimtot datar yang pertama gitu kan. Ini asimtot datar yang kedua gitu. Nah, selisih antara asimtot datar ini memiliki selisih sama dengan 1 gitu. Ya udah, berarti kita tinggal masukin aja limit X 0 dari Fx plus A per A kuadrat. Kalau ada limit, kuadratnya kan bisa dikeluarin ya. Jadi gini, terus dikurangi limit X menuju min tahingga dari Fx plus A per A kuadrat sama dengan 1 gitu. Nah, ketika dia di tahingga, tadi dia nilainya adalah min 2 ya. Berarti min 2 plus A per A kuadrat. Ketika dia di minus tahingga, dia nilainya min 1. Min 1 plus A per A kuadrat sama dengan 1. Nah, ini menggunakan apa sih namanya? Menggunakan aljabar biasa, perhitungan matematis, diperolehlah A-nya adalah A1 minus 3 dan A2-nya adalah 1. Nanti hasilnya itu berupa bentuk kuadrat gitu. Gitu sih. Ada yang mau nanya nggak dari soal ini? Harusnya sama ya, cara pengerjaannya sama yang soal kemarin. Oke, lanjut aja mungkin. Maaf ya teman-teman kalau rada berisik soalnya ini satu ruangan sama orang lain. Jadi aku nggak bisa keras-keras. Oke, jadi lanjut aja ke bab 2. Bab 2 di sini kita masuk ke bab aplikasi turunan ya. Bab aplikasi turunan ini tentang lebih ke teoritisnya sih. Bentar. Nah, ini ya. Jadi dipunyai fungsi, kita tahu ada fungsi Y sama dengan akar X gitu ya. Fungsi Y sama dengan akar X ini memiliki sudut theta. Sudut theta terbentuk saat segitiga X
Ini soalnya aku buat sendiri sih. Jadi kita dipunyai fungsi Y sama dengan akar X ini yang hijau, ini Y sama dengan akar X, dan ketika dia nilainya X gitu, ketika nilainya X, dia memiliki pastinya kan ini kan fungsi ya, berarti dia memiliki tingginya adalah Y gitu. Nah, antara X dan Y ini dia terbentuk sudut theta gitu, sudut theta di sini. Nah, terus di sini maka terbentuk antara 0 sampai titik Y ini, sampai titik X, Y, dia terbentuk jaraknya adalah R gitu misal. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Diketahui bahwa kecepatan perubahan G adalah 3 satuan per detik. Berarti kalau di aplikasi turunan udah sering banget ya, mungkin teman-teman juga udah familiar bahwa kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Berarti dy dt-nya adalah 3 satuan per detik. Jadi maksud di sini adalah y-nya itu akan selalu bertambah 3 satuan per detiknya gitu. Nah, tentukan kecepatan perubahan sudut saat Y sama dengan 2 gitu. Nah, ini kita menentukannya apa? D theta dt ya, kecepatan perubahan sudut. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika dia di X, Y-nya sekian gitu ya, dia punya tetanya sekian. Tapi kalau dia di sini, dia di X-nya sekian, dia punya tetanya segini. Kalau dia tambah ke kanan, dia tetanya segini gitu kan. Nah, berarti dia semakin ke kanan, tetanya akan semakin mengecil ya. Akan semakin mengecil. Berarti asumsinya bahwa kecepatan perubahan sudutnya terhadap waktu, dia seharusnya negatif ya. Kenapa? Karena tadi asumsi kita karena dia semakin ke kanan, dia akan membentuk sudut theta yang lebih kecil gitu. Berarti seharusnya iya, nanti akan di-share kekuatannya. Jadi seharusnya nanti d theta dt-nya itu bernilai negatif. Nah, dari mana sih kita bisa memperoleh d theta dt? Kita bisa analisis dari segitiganya, segitiga x, y, z-nya gitu. Jelek banget. Nah, ini jadi di sini kita punya apa tadi? Di sini panjangnya adalah x, sini panjangnya y, sini r, dan sini ada theta. Sebenarnya teman-teman bisa-bisa aja pakai tan theta sama dengan y per x berarti kan. Nah, tapi nanti untuk penurunan rumusnya, untuk penurunan dt-nya, untuk penurunan terhadap waktunya itu rada sulit di bawahnya karena sini fungsi tangan ya. Nah, biar kita bisa mempermudah, kita bisa menggunakan fungsi sinus. Sinus y per r gitu. Nah, berarti sini kita bisa peroleh bahwa sini ada sinus kan, sinus y per r depan per miring gitu. Nah, agar memperoleh d theta dt, berarti kita harus menurunkan kedua ruas dengan dt ya. Kita turunkan dengan dt, jadi kita turunkan juga dengan dt. Nah, berarti diperolehlah turunan sin berarti cos ya. Turunan sin berarti cos theta. Jangan lupa kalau dia berbeda variabel, berarti dia masuknya turunan implisit. Turunan implisit berarti harus ada variabelnya diturunkan. Nah, ini jangan lupa ini juga fungsi pembagian ya, ekspresi pembagian. Berarti kita bisa ubah, kita bisa anggap yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. Terus juga jangan sampai kebalik. Ini U aksen V, berarti U aksen terlebih dahulu. U aksennya adalah dy dt. Dy dt dikali R dikurangi, berarti Y dikali dr dt ya. Dr dt. Per R kuadrat. Nah, sini kita bisa lihat bahwa d theta dt bisa diperoleh ketika kita mengetahui dy dt dan dr dt. Padahal dr dt belum diketahui berapa gitu. Dr dt-nya kan kita hanya mengetahui dy dt-nya. Berarti kita perlu mencari terlebih dahulu dr dt-nya gitu. Dr dt bisa diperoleh dari analisis variabel tadi. Jadi ketika y-nya sama dengan 2, berarti seharusnya x-nya berapa? Kan y sama dengan akar x. Berarti kalau dia 2, berarti x-nya adalah 4 ya. Jadi ketika dia panjangnya 4, tingginya 2, berarti sini akarnya akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 20 ya. Nah, berarti dari sini kita bisa peroleh bahwa r kuadrat itu kan x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, terus substitusi y sama dengan akar x ke sini. Berarti jadinya r kuadrat sama dengan y kuadrat plus y kuadrat gitu.
Nah, jadi di sini ya. Jadi sebenarnya ini kita kan mengetahui nih fungsi dari jarak itu x, y ya. Sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini kan dalam fungsi dua variabel ya. Fungsinya itu dua variabel, ada fungsi x dan fungsi y. Fungsi dua variabel teman-teman bakal pelajari lebih lanjut di semester 2 nanti. Nah, untuk mengubahnya menjadi satu variabel, kita harus analisis dari yang kita ketahui. Yang kita ketahui di sini adalah dy dt. Berarti seharusnya kita mengubah fungsi dua variabel dari jarak ini menjadi ry, bukan menjadi rx gitu. Nah ini ya, bukan menjadi rx tapi menjadi ry. Kenapa kita diubah jadi ry atau fungsi r terhadap y? Karena kita hanya mengetahuinya dy dt gitu. Kalau kita ubahnya jadi rx gitu, kita tidak dapat memperoleh informasi baru gitu. Nah ini kan kalau kita kuadratkan gitu ya, x kuadrat sama dengan y. Nah x kuadratnya dimasukin ke sini. X kuadrat jadinya y kuadrat plus y kuadrat gitu. Nah udah. Berarti kita lanjutkan. Kita turunkan terhadap kedua ruas terhadap T. Agar tadi apa? Agar kita memperoleh dr dt. Ini turunannya adalah 2R dr dt ya. Jadi jangan lupa ininya diturunin kayak biasa, kayak turunan biasa. Nah, terus dikali sama dr dt-nya gitu. Terus ini kan y pangkat 4. Y pangkat 4 berarti turunannya 4y pangkat 3 dy dt. dt gitu. Nah, udah sini kita bisa peroleh dr dt-nya. Jadi ketika y-nya sama dengan 2, r-nya sama dengan 20 akar 20. dr dt 4 dikali 2 pangkat 3, dy dt-nya tadi 3 satuan per detik. Ini 2 dikali 2, ini dy dt-nya sama dengan 3. Diperolehlah dr dt sama dengan, aku udah ngitung sama dengan berapa? 27/5 akar 5. Nah ini. Jadi sebelum kita mencari d theta dt, kita perlu mencari dr dt tersebut. Karena apa? Karena ketika kita menurunkan dari fungsi sin theta itu ada variabel r yang belum kita ketahui gitu. Ya udah, karena kita udah mengetahui dr dt, maka kita bisa melanjutkan ini ya. Nah, cos theta ini diperoleh dari x per r kan. Ini d theta dt sama dengan dy dt kali r dikurangi y dr dt r kuadrat. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin. X-nya itu tadi, X-nya itu, nah X-nya kan 4 ya. Ketika Y-nya 2, X-nya 4, R-nya akar 20. Berarti sini 4 per akar 20, d theta dt, dy dt-nya adalah 3, R-nya adalah akar 20, Y-nya adalah tadi 2, dr dt-nya 27/5 akar 5, terus R kuadrat berarti 20 ya, karena kan akar 20 kuadrat gitu. Nah, udah ini tinggal disederhanakan, diperolehlah d theta dt-nya sama dengan min 3/5 satuan per detik. Nah, udah ini. Kayak gini kan, kalau ini kan tinggal angka gitu ya. Saran aku sih biar lebih cepat ya, biar bisa efisiensi waktu, teman-teman pakai kalkulator aja gitu, biar nggak usah ngitung satu-satu nih berapa, atau perlu penyederhanaan, atau perlu rasional. Ini kan akar 20 kan belum rasional ya, 4 per akar 20. Nah, itu teman-teman bisa pakai kalkulator aja biar cepat gitu, karena kan diperbolehkan pakai kalkulator gitu. Karena yang esensinya dari kalkulus itu bukan menghitungnya, tapi alur berpikir teman-teman gitu. Kak, mau nanya Kak? Ya boleh. Itu d theta per dt kenapa negatif ya Kak tadi Kak? Nah, Kan ini gara-gara tetanya berkurang kan Kak, jadi negatif. Maksudnya emang dia bergeraknya jadi kalau bergerak ke kanan jadi berkurang gitu. iya, jadi ini kan asumsi kita dia bergeraknya ke arah sana ya. Dia bergeraknya ke arah sumbu X positif gitu. Dia bergeraknya ke arah sumbu X positif karena kan akar X hanya terdefinisi di X lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, ketika dia di sini, kita perhatikan ketika dia di sini, dia tetanya besar segini. Tapi ketika dia X-nya segini, dia X-nya tambah mengecil gitu. Jadi kalau kita tinjau namanya apa ya?
koordinat polar ya. Nanti bakal belajar di semester 2 gitu. Ketika dia di sini tetanya sekian. Mengecil gitu kan. Nah, ini jadi dia bergerak ke kanan, berarti dia kan tetanya semakin mengecil. Nah, ini kalau ditinjau nanti koordinatnya bisa berubah menjadi koordinat polar gini. Nah, gini. Ya, jadi nanti bakal belajar juga sih di semester 2 koordinatnya tuh tetanya akan semakin mengecil ketika y-nya bergerak ke kanan gitu. Gimana? Oh Cukup ya, jelas Kak. nggak? Tadi saya lupa lihat ya sebenarnya akar X, Kak. Oke, makasih, Oh Kak. ya, sama-sama. Nah ini ya, segini gitu. Tetanya kecil. Tapi kalau dia X-nya jauh banget di sini, dia juga semakin kecil. Oke, gimana? Dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Cukup jelas ya berarti. Kak, mau nanya. Ya, boleh. Kalau pakai DY apa? Pakai tan theta tuh bisa nggak sih, Kak? Kayak Y per X tapi X-nya tuh diganti sama Y kuadrat gitu. Y per X tapi Y-nya diganti sama Y kuadrat. X-nya Oh, diganti X-nya. dengan Y. Ya, kan dari grafik kan Y sama dengan akar X gitu loh. Y sama dengan akar X, ini jadi akar X per X gitu. Enggak, dibuat variabel Y. Oh, dibuat Jadi, variabel Y, iya. Iya, jadi seper Y kan nantinya. Berarti Y per Y kuadrat. Y kuadrat itu jadi seper Y. Berarti ini turunan tangan jadi Sekan kuadrat. sekan ya. Sekan kuadrat theta ini jadi turunan dari Y Min per Y. seper Y kuadrat. Oh iya, min seper Y kuadrat. Kurang d theta per dt. dt di sini. dt theta dt. Iya. Oh iya ya, bisa jadi. Nanti sekan kuadrat tetanya itu make dari gradien si Y sama akar X. Kan gradien kan sama dengan tan X. Nanti dikuadratkan tan kuadratnya sekian. Sekan kuadrat kan sama dengan 1 plus tan kuadrat. Nanti ketemu d theta per dt. Bisa nggak tuh? Coba ya, aku coba apakah hasilnya sama atau enggak. Boleh, Kak. Berarti jadinya d theta dt 1 plus gradiennya itu kan berarti seper 2 akar X, berarti seperempat, 16. beda ya hasilnya atau sama? Coba, belum dicoba sih tapi itu. Oh, coba ya bentar. Oh, sama, hasilnya sama. Wah, penemuan baru ini berarti ya, benar-benar. Hasilnya sama. Jawabannya min 12 per 17 tapi. Min 3 per 5 ya? Iya, min 3 per 5 kok, sama hasilnya. Iya, oke. Oh iya, benar-benar. Bagus. Ya, makasih buat koreksinya. Jadi ternyata ada cara cepatnya lagi. Bisa pakai tangan theta. Tangan tetanya nanti diubah X-nya jadi Y kuadrat gitu ya. Biar kenapa X-nya diubah jadi Y kuadrat? Karena yang kita ketahui di sini adalah dy dt. Nah, terus ini kita turunkan terhadap dt. Ini kita juga turunkan terhadap dt gitu ya. Bukan. Yang sininya. Kita turunkan terhadap dt gitu. Nah, ini iya lebih cepat ya jadinya ya. Ya, terus ini sekan turunan dari tan theta adalah sekan kuadrat theta. Terus berarti ini jadi 1 plus tangan kuadrat theta. Karena dari fungsi trigonometri ya, identitas trigonometri, sekan kuadrat theta sama dengan 1 plus tangan kuadrat theta. Dan turunan dari seper Y adalah min seper Y kuadrat gitu. Nah, terus tangan tetanya tadi kan kita ketahui tangan theta adalah Y per X kuadrat gitu. Tinggal kita masukin nilainya Y sama dengan 2, X sama dengan 4, terus dy dt sama dengan 3 gitu ya. Nanti diperoleh hasilnya juga sama.
Ya, bagus. Makasih ya koreksinya. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah kita ingin menentukan persamaan garis yang tegak lurus ya. Tegak lurus dengan garis singgung dari persamaan ini, persamaan x kuadrat y kuadrat plus 4xy sama dengan 12y. Berarti ini kita bisa menggunakan implisit ya. Bentar, mana sih? Ini kita punya ekspresi persamaan dari x kuadrat ditambah 4xy sama dengan 12y. Untuk menentukan garis yang tegak lurus, berarti kita harus menentukan garis singgungnya terlebih dahulu. Garis singgung kita harus, ini kan udah diketahui titiknya ya. Titiknya adalah 2,1. Untuk membentuk garis singgung, berarti kan kita tahu dari SMA, y-y1 sama dengan m x-x1. Kita kurang apanya? Kita kurang informasi M-nya. M-nya berapa gitu kan. Gradiennya berapa. Padahal gradien bisa diperoleh dari turunan pertama dari Y kan. Nah, berarti kita harus mencari daya dx-nya terlebih dahulu. Maka kita turunkan ini kedua ruas dengan X ya. Nah, terus ini jangan lupa ini perkalian. Berarti terus turunan dari U aksen adalah 2X dikali Y kuadrat ditambah X kuadrat dikali 2Y kuadrat 2Y ya, maaf. 2Y dy dx. Nah, terus ditambah ini juga perkalian, ini sebagai U, ini sebagai V. Berarti jadinya 4Y kuadrat ditambah 4X dy dx. Sama dengan di sini juga turunan implisit, berarti jadinya 12 dy dx. Nah, ini kita langsung substitusi aja, substitusi ketika dia x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 1. Berarti ya pakai kalkulator aja sih, ini 2 kali 2 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 2, 1, dy dx ditambah 4, 1 kuadrat ditambah 4 dikali 2 dy dx sama dengan 12 dy dx gitu ya. Nah, diperolehlah dy dx-nya sama dengan 2. Iya, sama dengan 2. Min 2, ding, maaf. Nah, diperolehlah dy dx-nya sama dengan min 2. Berarti garis singgung di persamaan ini di titik 2,1 adalah M-nya adalah min 2. Ini ya. Tetapi kita ingin mencarinya tadi persamaan yang tegak lurus dengan garis singgung. Berarti kalau tegak lurus syaratnya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Berarti persamaan yang tegak lurus adalah setengah ya. Nah, berarti kita udah peroleh persamaan gradiennya adalah setengah, terus titiknya adalah 2,1. Berarti Y min ini sebagai X ini sebagai Y, berarti Y min 1 sama dengan setengah X min 2. Berarti jadinya 2Y min 2, X min 2, ini pindah ruas jadi X min 2Y, ini 0 ya. Dah, ini hasilnya. Ini turunan implisit, berarti bab turunan implisit. Kan mau bertanya itu kenapa 4X kuadrat ya? Bentar. 4Y kuadrat yang turunan 4X. Oh, ini. Oh, 4Y kuadrat. Enggak. Salah. salah tulis 4Y. Maaf. Makasih koreksinya ya. Ya, 4Y. Ini kan turunan dari 4X kan 4 dikali dengan Y-nya. Berarti 4Y ya. Oke, gitu aja untuk soal ini. Terus soal yang nomor 3. Ini
hampir mirip dengan soal nomor pertama, berhubungan dengan laju terkait. Biasanya sih laju terkait pasti keluar ya. Kemarin tuh untuk UTS tahun lalu, esainya ada esainya tuh nomor 3. Nomor 3 ini tentang bongkah pasir. Jadi, sebongkah pasir diturunkan secara perlahan hingga membentuk sebuah kerucut yang memiliki tinggi setengah jari-jarinya. Berarti, sini ada kerucut gitu ya. Duh, aku nggak bisa gambar ini. Kerucut gini. Astagfirullah. Kerucut. Nah, ini. Nah, jadi ada pasir berbentuk kerucut dengan tingginya adalah setengah jari-jarinya. Atau jari-jari sama dengan 2H. Nah, diketahui pasir akan selalu bertambah dengan kecepatan 4 cm pangkat 3 per sekon gitu ya. 4 cm per 3 pangkat 4 cm pangkat 3 per sekon. Ini adalah dari dV/dt-nya ya. Karena dia akan volumenya akan selalu bertambah ini ya. Pasir akan selalu bertambah. Berarti tentukan kecepatan perubahan jari-jari tersebut saat tinggi pasir mencapai 2 cm. Nah, berarti di sini kita menggunakan, karena kita ketahuinya dV/dt, berarti kita harus mengetahui fungsi volume terlebih dahulu dari volume pasir ini, dari volume kerucut. Nah, berarti volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat H kan. Nah, di sini kita ketahui bahwa apa tuh? Yang kita cari adalah dr/dt ya, perubahan jari-jari kerucut. dr/dt, berarti seharusnya kita mengubahnya menjadi VR ya. Karena kita mencari dr/dt. Kalau kita ingin mencari perubahan ketinggian, berarti kita baru carinya menggunakan jari-jari. Baru menggunakan VH gitu ya. Nah, ini tinggal kita substitusi. Berarti H-nya diperoleh dimasukin setengah R. PR kuadrat dikali setengah R. Jadinya VR sama dengan 1/6 pi R pangkat 3. Nah, udah terus kita tinggal turunkan aja dengan kedua ruas. Dengan ddt. Nah, jadi diperoleh dV/dt sama dengan, ini kan 1/6 pi turunan dari R pangkat 3, 3R kuadrat dr dt ya. Nah, udah kita peroleh ini dV/dt sama dengan, ini bisa dicoret jadi setengah pi R kuadrat dr dt. Udah tinggal dimasukin aja R-nya. Ini kan tinggi pasir sama dengan 2. Berarti R-nya sama dengan 2H, berarti 4 ya, ketika jari-jarinya 4. Berarti ini setengah pi, ini 4 kuadrat dr dt, terus tadi kecepatannya adalah 4. Nah, udah diperolehlah dr dt sama dengan 1/2 pi cm per detik. Ya gitu. Itu untuk bab 2. Bab 2 biasanya sih yang keluar karena turunan kan masih sedikit ya. Ya biasanya terkait turunan implisit atau turunan berantai, turunan aturan rantai itu biasanya keluar gitu ya. Nah, ini kalau bab 3 lumayan banyak subbabnya ya, subbabnya ini ada lumayan banyak, mulai dari maksimum minimum, terus ada kemonotonan, kecangkungan, ada uji turunan pertama, uji turunan kedua, terus kita juga menentukan nilai ekstrim, dan banyak lagi ya. Nah, ini biasanya banyak aplikasinya juga di sini. Jadi di sini di bab 3 soal nomor pertama, ada sebuah trapesium harus diletakkan di dalam sebuah setengah lingkaran berjari-jari 2. Berapa luas maksimum dari trapesium tersebut? Nah, jadi kita punya setengah lingkaran, jari-jarinya tuh 2 gitu kan. R sama dengan 2. Nah, untuk memudahkan perhitungan, karena kita berbicara tentang fungsi dan ini ya, kita berbicara tentang fungsi dan aplikasi turunannya kan, berarti kita menggunakan pendekatan ini didekati dengan suatu fungsi tertentu. Nah, kita tahu fungsi dari setengah lingkaran adalah
Ini kalau aku gambar di sini adalah sumbu X, sumbu Y. Ini setengah lingkaran gitu. Duh, setengah lingkaran gitu. Ini berarti jari-jarinya 2, sini minus 2, sini 0. Ini adalah Y sama dengan akar 4 min X gitu. Jadi kan Y sama dengan akar kuadrat min X gitu. Nah ini jadi jarinya berapa? Dia dikuadratkan jadi 4 min X. Ya kalau teman-teman gambar di GeoGebra juga bisa. Nah itu jadi kita memperoleh pendekatan dari setengah lingkaran berjari-jari 2 ini dengan suatu fungsi tertentu gitu. Kenapa sih harus dikasih dengan sebuah fungsi? Karena kita ingin menentukan maksimum minimum. Ini kan harus diletakkan berapa luas maksimumnya. Luas maksimum berarti bisa ditentukan dari titik ekstrimnya gitu. Nah gitu. Gimana? Nggak X kuadrat. Oh iya, X kuadrat, lupa. Makasih. Nah ini ya. Iya. Oke, lanjut. Dari sini kita bisa menggambar trapesiumnya ya. Jadi misal di titik sini ada titik sini, ini kedua titik yang sama. Misal ini A, B, berarti ini jadi minus A, B ya. Nah, terus di sini ada X1 gitu. Sini ada min X. Berarti di sini bentuknya trapesium yang diinginkan. Nggak lurus. Nah, udah gini ya. Nah, berarti sepanjang ini, panjangnya adalah 2X ya. Berarti kita bisa memperoleh pertama fungsinya terlebih dahulu. Fungsi dari luasan trapesium. Berarti L sama dengan A plus B per 2 dikali tinggi kan. Nah, berarti kita bisa definisikan fungsi L-nya terhadap X. Berarti tingginya adalah X plus 2. Gimana sih? 2X plus 4. Kak. Oh ya, 2X plus 4. Ya, nanti kan dibagi 2 ya gitu. Nggak bisa dihapus ya. Kita nggak bisa nulis. Aduh, nge-like, maaf ya. Apa aku on cam ya gara-garanya? Aku off cam dulu deh ya, bentar. Gimana caranya? Nah, ini. Oke, maaf ya gangguan teknis. Nah, di sini kan A plus B kan berarti. Nah, sini A plus B-nya berarti atasnya kan 2. Ini misal A. Ini sebagai B-nya. Berarti A-nya adalah 2X, bawahnya adalah 4 ya. Ini kalau aku gambar, di sini adalah 2X dan di sini karena di sini kan jari-jari, kan inginnya maksimum, berarti dia harusnya menyentuh pinggir-pinggirnya lingkaran, berarti panjangnya adalah 4. Karena di sini ada 2, sini 2 gitu. Sini 2X. Jadi 2X plus 4. Ini kan 2X plus 4 per 2. Tingginya berapa? Tingginya adalah Y ya. Ini kan ketika dia di X atau di min X gitu ya, dia menghasilkan Y. Y-nya adalah fungsi dari 4 min X kuadrat gitu. Nah ini kita bisa sederhanakan jadi X plus 2 akar 4 min X kuadrat. Nah, dari fungsi luasan ini kita ketahui domainnya ya. Domain dari fungsi tersebut adalah minus 2,2. Kenapa? Karena dia hanya terdefinisi, kita lihat di sini di akarnya ya. Dia hanya terdefinisi ketika dia X-nya dia akan bernilai 0 gitu ya. Oh, ini lebih besar. Dia akan terdefinisi, fungsi tersebut akan terdefinisi ketika dia yang di dalam akar lebih besar sama dengan 0.
Nah, ini. Jadi dia akan terdefinisi di hanya terdefinisi di antara min 2 sampai 2 gitu. Nah, dari sini kita mempunyai batas ya. Ini sebagai titik batas. Titik batas. Ya, sebenarnya titik batas kita bisa juga lihat di sini dari min 2 sampai 2 gitu. Nah, sekarang kita menentukan titik-titik lainnya. Kita lihat bahwa di sini untuk menentukan dari titik ekstrim atau titik kritis. Ekstrim atau titik kritis. Nah, titik ekstrim itu ada 3, kemarin juga udah sempat dibahas. Pertama ada batas, terus yang kedua ada stasioner, yang ketiga ada singular. Nah, sekarang kita menentukan stasionernya berapa, berarti luasan fungsi dari luasan turunan pertamanya sama dengan 0 gitu. Nah, berarti kita turunkan kedua ruas ini menggunakan turunan perkalian. Iya, turunan perkalian ya. Ini berarti U, sini V. Ini berarti U min U aksen ya. U aksennya kan berarti 1. V-nya berarti akar 4X. Akar 4 min X kuadrat. Terus dikurangi sama U V aksen. Berarti X plus 2, 1/2. 1/2 akar 4 min X kuadrat. Terus dikali turunan yang di dalamnya. Berarti min 2X. Ya, kalau teman-teman masih bingung untuk turunan dari akar U, jadi DDU dari akar U itu sama dengan 1/2 akar U gitu kan. Serta turunan yang di dalamnya. Turunan yang ada di dalamnya ini. Berarti DDU kali U gitu. Nah, ini jangan lupa. Jadi misalnya di sini ada 4 min X kuadrat, berarti turunan dari 4 min X kuadrat itu juga ikut dikali. Turunan dari 4 min X kuadrat itu kan min 2X gitu. Nah, gitu. Berarti ini kan turunan perkalian. Iya, benar. Berarti jadinya positif, maaf. Nah, ini sama dengan 0 gitu kan. Terus sini ke coret-coret bisa jadinya 4 min X kuadrat min X plus 2 dikali X per 4 min X kuadrat. Terus di sini kita kali sekawan. Kali sekawan diperolehlah berapa nih berarti? X kuadrat 2X kalian. Jangan. Ini nanti bisa di... Kan ini X plus 2 ya, dikali X. Sini akar 4 min X kuadrat. Dikurangi ini jadi 4 min X kuadrat. Nah, 4 min X kuadrat ini kan bisa kita faktorkan ya. Duh. Naik lagi. Jadinya akar 4 min X kuadrat min X plus 2 dikali X akar akar 4 min X kuadrat X plus 2 min X ya. Nah, ini X plus 2-nya bisa dicoret. Ini tadi berarti jadi akar 4 min X kuadrat kali X 4 min X kuadrat 2 min X sama dengan 0. Nah, terus tinggal pindah ruas. Akar 4 min X kuadrat sama dengan X 4 min X kuadrat 2 min X. Berarti ini dicoret. Jadinya berapa tuh? Berarti X sama dengan 2 min X. Berarti 2X sama dengan 2, X sama dengan 1 ya. Berarti diperolehlah, karena ini kan dari LX-nya ya. LX-nya di sini kita lihat bahwa dia tidak ada titik singularnya ya. Jadi dia karena selalu positif, dia kan bisa terdefinisi di segala bilangan. Berarti dia tidak ada di L aksen, tidak mempunyai titik singular.
titik singular. Berarti kita mempunyai titik kritisnya adalah min 2,1,2 gitu. Nah udah, kita tinggal peroleh aja, kita tinggal masukin aja ketika dia x-nya min 2 sama x-nya 2 dimasukkan ke Lx, dia nilainya 0. Dan ketika dia L1, dia nilainya 1 plus 2 akar 4 min 1 kuadrat dari yang tadi ini. Dari yang ini, Lx ini. Nah, diperolehlah luasnya sama dengan 3 akar 3. Udah, ini jawabannya. 3 akar 3. Jadi, luasan trapesium maksimum ketika dia ditempatkan di dalam setengah lingkaran adalah ketika titik kritisnya adalah 1. Sini 1, di sini 1. Gitu. Hasilnya sama dengan 3 akar 3 satuan kuadrat. Ya, cukup panjang ya. Ini kalau nggak salah kemarin keluar di soal KBF TI atau KBF MIPA gitu. Oke, lanjut aja dulu. Di sini ada soal selanjutnya tentang maksimum minimum juga. Tunggu di mana ya? Atau sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan juga boleh. Sambil aku cari pembahasannya di mana ya. Kak, boleh di scroll ke yang X4 kurang X kuadrat nggak? Yang digambar, Kak. Oh iya ini. Kak, itu kan pakai Pitagoras ya, Kak? Iya. Si Y-nya kan si yang kurva Y, ya apa ya namanya? Kayak koordinat Y. X-nya itu yang horizontal kan, Kak? X-nya itu yang horizontal, iya. Atau terus R-nya yang mana, Pak? R itu yang miring maksudnya, Kak? Mana? R-nya itu mana? Yang itu, Kak. Y sama dengan akar R kuadrat min X Oh enggak, kuadrat. R itu jari-jari. Gimana? Nah, iya kan, maksudnya bisa dapat dapat Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Itunya, Kak. Maksudnya bingung. Oh iya iya iya. Ini tuh kurva lingkaran gitu loh. Kurva lingkaran tuh kan diperoleh. Nih ya, kurva lingkaran tuh kan kalau teman-teman ingat pelajaran SMA juga X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan dari jari-jarinya gitu. Ini tuh jari-jari bukan kurva miring ya. Ini jari-jari. Ya ini Iya. jari-jarinya. Nah, nih berarti kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berarti kalau kita ingin jadikan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Terus Y sama dengan akar 4 min X kuadrat gitu. Oh Ini iya, kan oke, sebenarnya Kak. plus minus ya. Iya, lupa saya, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ini kan sebenarnya plus minus, tapi karena kita pilihnya yang di atas sumbu X, berarti gambarnya kayak gini. Kalau min 4 min X kuadrat, jadinya gambarnya yang di bawah. Gitu. Atau di mana ya? Sebentar. Bahasanya menghilang. Bukan. Bentar ya, lagi cari pembahasannya dulu. Oh ini.
Ya, jadi ini aku ambil dari soal KBF FITB tahun kemarin. Ya, aku bahas dari sini aja deh. Jadi dipunyai sebuah kebun ya, sebuah kebun dipunyai, kita mempunyai sebuah kebun. Kalau kita lihat soalnya di sini, kita punya sebuah kebun sepanjang akan dikelilingi pagar dengan sepanjang 40 meter. Jadi kita hanya punya pagarnya sepanjang 40 meter. Tetapi pada kebun tersebut sudah terdapat dinding sepanjang 20 kali 10 meter. Tentukan luas maksimum kebun yang dapat dikelilingi oleh pagar gitu. Nah, dari sini kita peroleh karena pagarnya hanya 40 meter, berarti keliling kebun adalah panjang tembok ditambah lebar tembok ditambah pagar gitu ya. Berarti keliling kebun sama dengan 70 meter. Nah, karena kita asumsikan terlebih dahulu kebunnya itu berupa persegi panjang, berarti sama dengan keliling kebun 2P plus L sama dengan 70, berarti lebarnya sama dengan 35 min P. Maka fungsi luasan dari kebun gitu ya, luas dari kebun karena dia luasnya persegi panjang, berarti P kali L. Nah, L-nya kita substitusi tadi 35 min P, berarti jadi 35 min P min P kuadrat. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada dua kondisi ketika dia panjangnya itu diminimumkan, ketika dia panjangnya itu sejajar dengan tembok. Kan dia jumlah totalnya 70. Ketika dia di sini 20, 10, ketika kita ingin panjangnya itu sejajar dengan tembok gitu. Kita cari, jadi alur berpikirnya adalah kita mencari terlebih dahulu batasnya dari mana sampai mana gitu. Kan titik ekstrem itu kan ada 3, ada batas, stasioner, sama singular. Nah, pertama kita mencari titik batasnya terlebih dahulu, yaitu ketika kita meminimumkan panjangnya itu dia sama dengan panjang tembok gitu, yaitu 20 meter. Berarti kan sisanya di sini ada 5, 15 ya, karena pagarnya yang dimiliki hanya 40 meter. Nah ini, jadi dengan 40 meter pagar adalah panjang minimum kebun yang dapat dibentuk dengan 40 meter pagar adalah 20 meter. Nah, terus yang kedua, kita buat kasus yang kedua adalah ketika lebarnya dipaskan dengan lebar tembok. Nah, itu. Berarti jadi ada 10, di sini ada 10, 10, maka sisanya adalah 25 sama 5. Ini ya, yang dapat dipagari gitu. Maka titik batas dari fungsi luas adalah ketika dia P-nya berada di antara 20 sampai 25. Jadi kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu, dia tuh panjangnya berada di batasnya mana. Nggak mungkin kan dia panjangnya dari 0 sampai tahingga gitu. Pasti dia memiliki batas. Kenapa dia memiliki batas? Karena dia udah ada dindingnya ini, dindingnya sebagai batasnya ini. Gitu. Jadi kita menentukan terlebih dahulu batasnya itu di mana, di selang berapa. Nah gitu. Karena kita udah menentukan batas, kan kita menentukan titik stasioner, maka akan ditentukan titik stasioner dari fungsi LP gitu. Diperoleh turunan pertama dari ini, berarti 35 min 2P gitu ya, sama dengan 0. P-nya dimasukin, oh enggak, ini kan sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 17,5. Nah, karena 17,5 tidak termasuk dalam batas, maka 17,5 bukan termasuk titik kritis gitu. Jadi makanya tadi kita harus mendefinisikan terlebih dahulu panjangnya bisa nggak sih dia panjangnya itu berapa sampai berapa gitu. Kalau teman-teman miss atau teman-teman terlewat sama sama ininya, sama step menentukan batasnya, teman-teman akan terkecoh bahwa akan memilih P-nya sama dengan 17,5. Padahal kalau kita gambar, kalau P-nya 17,5, dia nggak bakal trapesium dong, karena sini 17,5, di sini 20 gitu. Jadi yang temboknya lebih panjang gitu ya. Nah, jadi gitu. Kita menentukan titik batasnya terlebih dahulu. Nah, karena 17,5 bukan merupakan titik kritis, kita perolehnya melalui titik batasnya. Jadi kita masukkan ketika dia 20 sama ketika dia 25. Diperoleh luasannya 300 dan 250. Nah, kita pilih yang paling besar yaitu 300 ketika panjangnya 20 gitu. Jadi luas maksimum kebun yang dapat dipagari adalah 300 meter kuadrat dengan panjang kebun 20 meter dan lebar kebun sama dengan 15 meter gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk pelajaran kalkulus ini kita ambil alur berpikirnya aja gitu. Jadi alur berpikirnya adalah kita jangan lupakan
Titik ekstrem itu ada 3, yaitu titik batas, titik stasioner, sama titik singular gitu. Jadi kita harus mengecek ketiga-tiganya titik tersebut gitu. Jangan sampai teman-teman ke bawah dari SMA, teman-teman cuma tahu turunan pertama sama dengan 0 gitu. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu 3 titik tersebut. Ya ini sebenarnya soal pengecoh ya. 17,5 tadi bukan termasuk titik kritis karena dia bukan termasuk titik batas. Gitu. Oke, lanjut 2 soal terakhir, dikit lagi. Ya, yang nomor 3 ini, kita menentukan jarak minimum dari titik pada garis 4x plus 3y sama dengan 12 ke titik origin atau titik 0,0. Ini sebenarnya kemarin udah ada juga di soal TOEFL MIPA, tapi soal TOEFL MIPA itu menurutku soalnya rada aneh sih, soalnya dia titik awalnya di 0,0, jadi titik paling terdekat ya 0 gitu ya. Jadi coba kita dekati dengan fungsi yang lain. Jadi di sini dimiliki fungsi 4x plus 3y sama dengan 12. Kalau kita ubah ke y sama dengan, berarti y sama dengan 4 min 4 per 3x. Nah, kita tahu dari SMA bahwa rumus jarak adalah S xy ditambah 4x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ini. Nah, terus berarti sama kayak tadi, kita mempunyai 2 fungsi. Ini kan fungsi jarak itu 2 variabel, fungsi 2 variabel. Kita ingin dia jadikan fungsi 1 variabel aja. Ini kita udah punya fungsi y sama dengan, berarti kita ubah jadi sx aja gitu. Biar y-nya bisa disubstitusi. Berarti x kuadrat ditambah 4 min 4 per 3x kuadrat. Ya sebenarnya bebas sih, kalau teman-teman mau mengubah x kuadratnya juga boleh, hasilnya bakal sama aja. Nah, terus habis itu kita turunkan turunan pertama. Pertama kita cari titik batasnya terlebih dahulu ya, jangan lupa. Titik batasnya tersebut, sini kita lihat fungsi ini memiliki batasnya berarti terdefinisi di semua bilangan ya. Dia Sx akan terdefinisi di semua bilangan real karena dia x kuadrat. Mau dia dimasukin min 1 atau minus 5 gitu. Ketika dia dikuadratkan kan hasilnya akan tetap positif ya. Jadi dia tetap akan ada hasilnya. Jadi dia terdefinisi di semua bilangan real. Berarti dia nggak punya titik batas. Nah terus kita sekarang menentukan titik stasioner dan titik singular. Titik stasionernya berarti turunan pertama dari Sx. Nah, sama kayak tadi, turunan pertama dari DDU akar U sama dengan 1/2 akar U. Jangan lupa turunan sama turunan yang di dalamnya ya, turunan ini, yang di dalam akar. Berarti, kalau kita bisa tulis ini jadi 1/2 akar X kuadrat ditambah 4 min 4 per 3 X kuadrat sama turunan yang ada di dalam akar. Berarti, turunan dari X kuadrat 2X. Turunan dari ini berarti 2, ini kan turunan ya. Pangkatnya diturunin 2, 4, min 4 per 3X. Nah, ini pangkatnya tinggal 1. Nah, berarti turunan yang ada di dalamnya ini. Berarti jadi minus 4 per 3. Tuh. Itu cara untuk menurunkan ya, kalau teman-teman masih bingung. Udah, berarti ini untuk titik stasioner, kita disamakan dengan 0. Ini berarti bawahnya jadi nggak penting ya. Ini kan nanti kali silang jadi 0 gitu. Berarti kita hitung atasnya aja. 2x ini disederhanakan jadi bentar. Berarti berapa sih? Minus 8 per 3. Begini deh. Yuk kita satu-satu aja. Ini sama dengan 0. Berarti ini 2x ditambah. Ini berarti minus 8 per 3 ya. Minus 8 per 3. Di sini 4. Minus 4 per 3x. Berarti 8. Oh, enggak. Biar lebih mudah ada caranya. Oke. Duanya kita bisa keluarin. Ini berarti x. Terus x minus 4 per 3 dikali 4 minus 4 per 3x.
gini. Sama dengan 0 per 2 akar X kuadrat ditambah 4 min 4 per 3 X kuadrat. Nah, ini duanya bisa dicoret. Lalu ini dikali silang dengan 0, hasilnya 0. Tinggal yang di atasnya. Berarti X min 4 per 3, 4 min 4 per 3X sama dengan 0. Ini aku pindah ruas, berarti jadi X sama dengan 16 per 3 dikurangi 16 per 3X. Ini X-nya pindah ruas lagi, berarti jadi 25 per 9X sama dengan 16 per 3. Diperoleh X-nya sama dengan 48 per 25. Sini, ketika dia X-nya 48 per 25, diperoleh Y sama dengan 36 per 25. Nah, udah ini jawabannya. Jadi, jarak minimum dari titik pada garis 4X ke Y tersebut adalah ketika dia X, Y-nya adalah 48, berapa tadi? 48 per 25, 36 per 25. Berarti tinggal dimasukkan ke rumus jaraknya. Berarti akar 48 per 25 kuadrat ditambah 36 per 25 kuadrat gitu. Berarti sama dengan 12 per 5 atau 2,4 gitu. Nah, ini jawabannya. Jadi maksud dari soalnya itu gimana sih? Jadi ketika ada suatu fungsi gitu, misal fungsinya kayak gini. Nah, ini kan memiliki banyak titik ya. Nah, kita ingin menentukan titik mana sih yang dari fungsi tersebut, dari fungsi fx ini, dia titiknya itu terdekat dengan titik 0,0. Apakah dia dari sini? Nah, ini jarak ini, atau jarak di sini, atau di sini, atau di sini. Kan memiliki banyak kemungkinan ya. Dia bisa dari segala arah. Nah, maka dari itu kita gunakan fungsi turunan pertamanya. Turunan pertama sama dengan 0, yaitu ketika dia titik ekstrem gitu. Sebenarnya kalau soal esai harus diuji titik terlebih dahulu. Jadi di sini 48 per 25. 48 per 25 kita uji titik terlebih dahulu kepada turunan pertamanya. Berarti di sini diperoleh minus, sini peroleh negatif. Ketika dia berarti secara umum garisnya akan turun dan akan naik setelah 48 per 25. Berarti di 48 per 25 ini dia nilainya minimum. Berarti ini adalah jarak minimum dia ke titik 0,0 gitu. Kak, Ya, gimana? fungsi untuk yang apa namanya? Kan bukan fungsi X kuadrat, Kak. Masa ya apa turunannya ntar apa namanya bisa naik sama turun, Kak? Kan bukannya nggak bisa kayak gitu, Kak. Cuman turun aja gitu, Kak. Iya, turunannya hanya bisa turun aja. Coba bentar ya, kita gambar. Saya kalau ada cara mudah sih, Kak, untuk itu kalau kita gambar grafiknya kan, Kak. Gimana tuh? Iya, apa namanya, Kak? Pakai cara SMA, Kak. Nah, apa namanya, alas kali tinggi sama dengan garis miring kali T, Kak. T-nya itu merupakan titik terdekat, Kak. Oh, iya. Dari ini ya, dari alas kali tinggi, terus nanti di sini ada garis baginya gitu ya. Iya, Sini Kak. paling Garis terdekat bagian itu gitu. titik terdekat. Oh, Iya, Kak. iya. Boleh, pakai itu boleh. Ya, itu sebenarnya cara cepatnya ya, tapi bisa jadi nanti yang keluar di soal mungkin X kuadrat plus 2X min 3 gitu kan. Ya, macam-macam lah. Soal kayak gimana suka-suka dosen. Ya, ini cara ini ya. Cara umumnya gitu. Coba tahu nanti keluar di soal yang berbeda. Nah, ini kan ke titik 0,0 ya. Kalau di titiknya yang lain, misal titik 2,3 gitu. Nah, ini kan nggak bisa pakai cara kayak gitu ya. Misal ke titik 2,3, berarti jadinya X min Y sama dengan X min 2 ya. Pakai rumus jarak kayak biasa. Y min 3 kuadrat gitu. Nah, ini nanti X-nya, Y-nya tinggal diubah jadi berapa gitu. Ya, gitu aja. Fun fact tambahan. Misal titiknya nggak 0,0. Oke, ini soal terakhir. Soal terakhir ini cukup ini. Bentar, aku sambil on cam. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin, jadi di sini tuh kita punya sebuah penampang lurus gini kan. Dia punya penampang lurus. Awalnya lurus. Dia panjangnya 6 meter. Nah, sekarang aku pingin dia ditekuk menjadi 3 sama besar gitu. Jadi di sini ditekuk.
Nah, di sini tekuk, sini panjangnya 2, sini panjangnya 2, sini panjangnya 2 gitu. Nih, aku on cam kelihatan kan? Nah, jadi ketika dia ditekuk, diginiin, dari dia datar sampai dia 90 derajat, ini kan titik batasnya antara dia 0 sampai 90 derajat ini kan. Nah, ini. Nah, ketika dia ditekuk, nah, di sini tuh akan lewat air gitu. Tempat air dibuat dengan menekuk papan 2 meter di setiap sisinya. Jadi dari trapesium ini akan dilewati oleh sebuah air, oleh volume air gitu. Nah, theta berapa sih yang akan dia memaksimumkan ketika airnya tuh melewati penampang tersebut gitu? Gimana? Oh, lanjut ya berarti. Jadi dari penampang yang trapesium ini akan dilewati air sebanyak debitnya gitu ya. Nah, berapa sih theta yang kita bisa tekuk dari sini agar dia tuh luasan penampangnya tuh maksimum gitu. Debit airnya juga bisa maksimum. Oke. Oh, udah di sini. Nah, jadi kalau kita gambar ulang lagi, di sini kan kita punya trapesiumnya kan gini ya. Jadi sebuah bentuk trapesium. Nah, gini. Berapa sih sudut yang harus ditekuk dari dia 0 derajat hingga sudut berapa agar dia luasan dari trapesiumnya tuh luasannya maksimum gitu. Nah, sini kita peroleh dengan aljabar biasa. Ini kan panjangnya 2. Sini 2, di sini 2, di sini 2. Terus di sini berarti juga 2 dan di sini ada tinggi trapesiumnya. Nah, di sini kita bisa misalkan dari R-nya di sini R gitu. Berarti kita bisa tentukan R sama dengan 2 cos theta ya. Cos theta. Kan dari segitiga ini nih. Segitiga T sama R. Berarti kan tetanya ada di sini. Berarti R sama dengan cos theta. Cos theta sama dengan R per 2 gitu kan. Berarti R sama dengan 2 cos theta gitu ya. Nah, berarti kalau untuk T-nya, T sama dengan 2 sin theta. Nah, untuk luasan, berarti kan kita harusnya menentukan luasan dari trapesium. Kan A plus B per 2 dikali tinggi. Padahal yang kita cari adalah untuk memaksimumkan tetanya. Berarti kita harus membuat fungsi luasan ini menjadi fungsi terhadap theta gitu. Jadi L theta. Berarti kita tinggal masukin aja 2, misal sini sebagai A ini A dan ini adalah B. Berarti sini adalah A-nya 2, B-nya berarti ini 2, R-nya tadi 2 cos theta. Ini juga R-nya 2 cos theta. Berarti jadi 2 ditambah 4 cos theta. Ya kan? Ini 2, ini 2, ini 2, jadi 2 ditambah 4 gitu. Per 2 dikali 2 sin theta tingginya. Berarti luasan theta, kalau kita sederhanakan jadi 4 sin theta ditambah 4 sin theta cos theta. Ya ini kan tinggal ini coret. Terus ini jadi 2 tambah 2 kan 4. Terus berarti 4 kali sin theta, 4 sin theta cos theta gitu ya. Nah, agar kita bisa menyederhanakan, kita tahu dari identitas trigonometri bahwa 4 sin theta cos theta ini jadi 2 sin 2 theta gitu. Nah, di sini kita memperoleh titik batasnya tadi 0, tetanya di antara 0 sampai pi per 2. Nah, berarti batasnya ini udah ada. Sekarang kita menentukan titik singular sama titik stasioner. Berarti diturunkan terhadap turunan pertama dari theta. Berarti turunan 4 sin theta jadi 4 cos theta. Turunan dari sin 2 theta berarti 2 dikali turunan 2 theta 2. Turunan dari sin itu cos. Cos 2 theta gitu. Cara nuruninnya gitu. Sama dengan 0. Berarti 4 cos theta
ditambah, nah ini kan masih dalam bentuk cos 2 theta ya. Aku pengen ubah dia jadi cos biasa, berarti jadinya 2 cos kuadrat theta min 1. Ya, ini dari cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1 sama dengan 0. Ini 4-nya aku bisa keluarin jadi 4, berarti 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta min 1 sama dengan 0. Nah, sini kita bisa lihat kayak ini ada 2x kuadrat ditambah x min 1. Nah, ini bisa difaktorkan jadi 4, 2 cos theta min 1 dikali cos theta plus 1. Memfaktorkan ya, ini memfaktorkan biasa. Ini jadinya 2x min 1, x plus 1. Nah, berarti kita 2 cos theta min 1 sama dengan 0, sama cos theta plus 1 sama dengan 0. Terus cos theta sama dengan setengah, dan cos theta sama dengan min 1. Nah, ini diperoleh tetanya sama dengan pi per 3. Ini tetanya sama dengan pi. Nah, tadi ya, menentukan batas itu penting karena dari sini kita bisa tahu bahwa theta sama dengan pi ini tidak masuk batas. Tidak memenuhi karena dia tidak masuk batas. Gitu. Jadi, ini bukan titik kritis. Jadi, theta sama dengan pi bukan titik kritis. Oke, di sini kita udah memperoleh 3 titik. Berarti titik kritisnya ada di 0, pi per 3, sama pi per 2. Kalau kita tentukan maksimum minimumnya dari uji titik kritis. Sini 0, pi per 3, sini pi per 2. Kita masukin uji titiknya terhadap L aksen theta. Diperoleh, di sini positif, sini negatif. Berarti ketika dia sini naik, sini terus turun, berarti di pi per 3 adalah dia nilainya akan maksimum. Nah, berarti theta maksimumnya adalah theta yang akan memaksimumkan luasan trapesium ini adalah theta sama dengan pi per 3. Gitu. Oke, gitu aja buat pembahasan TO dari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, silakan boleh. Atau tanya soal lain juga boleh. Atau cukup jelas, atau bingung, atau pusing. Nanti ini catatannya bakal aku share insya Allah. Ini udah nih, nggak ada yang mau tanya lagi. Kak, saya pengen nanya, Kak. Boleh tuh. Itu kan tetanya kan bukannya ini ya, apa? Bukan apa sih yang tertutup itu. Berarti titik batasnya nggak masuk dong seharusnya. Titik. Oh, ininya tuh bukan gerung siku ya? Iya. Iya sih sebenarnya. Oh ya udah, berarti kalau ya benar sih, benar. Karena titik ininya bukan gerung siku, berarti kita ceknya dari ini aja. Dari satu titik aja. Ya udah. Berarti jadinya gini. Sama aja sebenarnya, cuman nggak mengubah apa-apa. Kita ingin mengecek apakah dia maksimum atau minimum dari sini. Oke, makasih koreksinya. Ada lagi yang mau nanya? Teman-teman yang mau nanya soal, mungkin ada soal KBF dari fakultas masing-masing. Soal yang teman-teman belum bisa dikerjain, mungkin bisa PC aku aja, atau PC Kacatur juga boleh. Kayaknya, tapi kalau Kacatur masih UTS sih, kalau aku udah selesai UTS-nya hari ini. Jadi mungkin rada santai dan aku bisa jawab soal teman-teman, insya Allah kalau selagi aku bisa. Ya udah, mungkin itu aja buat malam ini, buat pembahasan malam ini. Semoga bisa bermanfaat buat persiapan kedepannya di UTS hari Sabtu. Jangan lupa mungkin tips entry-nya dari aku, evaluasi dari kimia kemarin tuh katanya banyak yang ngerjain kelamaan soalnya di awal gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman bisa manajemen waktu lebih baik lagi, jangan sampai terjebak di soal awal jadi kelamaan gitu.
Nah, jadi itu jangan sampai baru 5 soal udah setengah jam, itu jangan sampai kayak gitu kalau bisa ya, kalau bisa. Itu tips and triknya biar nanti soal-soal untuk terakhir-terakhirnya tuh nggak keteteran. Karena biasanya soal-soal yang di tengah-tengah itu soal-soal yang mudah gitu. Nah, itu poinnya kan lumayan ya. Kalau teman-teman bisa benar tuh dapat poinnya tuh lumayan gitu. Bisa untuk nambah-nambah nilai juga. Jadi kalau bisa di manajemen aja, karena soalnya nggak bisa di back, teman-teman gimana caranya biar bisa manajemen per soalnya, per waktunya tuh bisa teralokasi waktunya dengan baik gitu. Terus juga jangan lupa buat ini ya, jangan terlalu diporsir juga, walaupun mungkin teman-teman belum mengerti suatu materi ya, jangan terlalu diporsir, jangan sampai nanti malah nanti pas UTS tuh sakit atau kurang enak badan gitu, nanti malah ngaruhnya kemana-mana gitu. Dan yang terakhir untuk tips dari aku tuh jangan lupa buat ini ya, mungkin selain kita mungkin udah latihan soal berminggu-minggu atau mungkin udah latihan soal banyak banget, tapi kalau kita nggak sertai dengan usaha dan usaha itu dengan doa gitu, dengan ya tawakal kepada Allah, ya sama aja nanti hasilnya. Soalnya aku pernah ngerasain dan hasilnya aku jadi nggak teliti gitu. Nah itu jadi kuncinya untuk ngerjain soal kalkulus itu teliti. Jangan sampai teman-teman salah di mungkin hanya di negatif positif, itu sakit banget sih. Teman-teman udah tahu jawabannya caranya kayak gimana dan hanya salah di positif negatif gitu. Nah, kalau teman-teman minta banding ke dosen, itu tetap nggak bisa. Soalnya pilihannya itu pilihan ganda sama isian singkat. Jadi hanya benar atau salah, nggak dinilai prosesnya kayak gimana. Maka dari itu, karena nggak nilai prosesnya, menurutku teman-teman bisa pakai berbagai kalkulator gitu ya. Mau kalkulator GeoGebra, atau mungkin pakai Wolfram Alpha, itu juga boleh-boleh aja gitu. Gitu aja sih dari aku. Mungkin cukup sekian. Semoga malam ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.